pendidikan dan kegiatan pembelajaran. Sahabat, kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 6. Namun sebelumnya, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Sahabat, biasakanlah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, baik sebelum maupun sesudah melakukan kegiatan. Jangan lupa pula jaga kesehatan dan kebersihan diri ya, agar kita terhindar dari segala macam penyakit. Yuk, selanjutnya kita saksikan saja tayangan berikut ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah kalian melihat tayangan video ini, diharapkan kalian dapat menggali dan menyajikan informasi penting dari buku sejarah, baik secara lisan, tulis, dan visual, dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Yang kedua, kalian dapat menelaah persatuan dan kesatuan, serta menyajikan hasil telaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Menjadi petugas pengibar bendera tidaklah mudah. Tugas tersebut adalah tugas tim yang terdiri dari beberapa orang dan membutuhkan kerjasama yang baik. Setiap anggota harus memahami anggota lain sehingga upacara dapat berjalan dengan hikmat. Menjadi petugas pengibar bendera sangatlah mulia. Bacalah teks berikut. Ayo membaca. Peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak, salah satunya adalah mereka yang mengibarkan sang saka merah putih. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Abdul Latif Hendra-Ningrat adalah salah satu pengibar bendera pada 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta. Ia adalah lulusan Sekolah Tinggi Hukum. Saat menjadi mahasiswa, ia mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan perguruan rakyat. Ia juga ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Abdul Latif Hendra-Ningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau PETA dan ikut dalam berbagai pertempuran. Ia pernah menjadi komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta pada tahun 1948. Kemudian ia ditunjuk sebagai Atase Militer Republik Indonesia untuk Filipina pada tahun 1952. Lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Berdasarkan bacaan di atas atau yang tadi telah dibacakan, tulislah informasi penting pada peta pikiran berikut dengan menggunakan aspek kata apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Lalu serahkan kepada guru kalian. Jangan lupa pula kembangkan informasi pada peta pikiran menggunakan kalimatmu sendiri. Serahkanlah hasil pekerjaanmu kepada gurumu. Selamat berlatih. Ayo menulis. Kamu sudah belajar tentang pentingnya hidup rukun dalam persatuan. Tulislah 3 contoh wujud persatuan dan buatlah rencana untuk mewujudkannya dalam kegiatan di kelasmu. Tuliskan juga manfaatnya. Sahabat, untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, penting sekali kita menjalankan kehidupan yang rukun, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Berikut ini adalah pentingnya hidup rukun dalam persatuan. Ciri-ciri hidup rukun. Yang pertama yaitu menghargai pendapat orang lain, menghargai hasil karya orang lain, membina hubungan baik, saling menghormati, dan saling menyayangi. Manfaat hidup rukun antara lain tidak adanya pertengkaran, hidup menjadi harmonis, hidup juga menjadi lebih aman, hidup menjadi tentram dan damai, serta dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan. Bagaimana kalau kita tidak bisa hidup rukun? Akibatnya adalah
mudah terjadi pertengkaran, kehidupan tidak tentram, mudah juga dihasut oleh orang lain, banyak musuhnya, dan lain-lain. Contoh hidup rukun: bermain bersama teman, kerja kelompok, makan bersama, bermusyawarah. Ya, kemudian ini rekreasi bersama. Sudahkah kalian melakukannya? Persatuan dan kesatuan mengandung makna dan arti penting bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Arti penting bagi diri sendiri yaitu kehidupan pribadi kita akan menjadi damai dan tentram, serta semangat persatuan dari dalam diri kita akan mempengaruhi juga terhadap semangat persatuan di masyarakat. Bagaimana arti penting bagi masyarakat? Yang pertama, kehidupan masyarakat akan damai dan tentram. Berikutnya, hilangnya konflik yang dapat memecah belah. Dan tumbuhnya sikap saling menghormati, bekerja sama, dan gotong royong. Nah, sahabat, ayo sekarang kita renungkan. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Bagaimana manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Kerja sama dengan orang tua. Diskusikan bersama orang tuamu di rumah tentang pentingnya hidup rukun dengan teman. Sampaikan hasilnya kepada guru. Halo teman-teman, video ini masih berhubungan dengan bulan Agustus, yaitu akan menceritakan 3 orang petugas pengibar bendera merah putih yang pertama kali. Langsung saja ke videonya. Latif Hendraningrat. Raden Mas Abdul Latif Hendraningrat lahir di Jakarta 15 Februari 1911. Pada masa pendudukan Jepang, Latif aktif dalam pelatihan militer yang didirikan Jepang. Bergabungnya Latif dalam anggota prajurit pembela tanah air atau PETA. Di dunia militer, Latif dinilai sangat membanggakan. Ia pernah menjabat sebagai komandan kompi dan berpangkat Sudanko, yaitu pangkat di bawah pangkat tertinggi pribumi ketika itu, yaitu Daidanko atau disebut juga komandan batalion. Latif juga terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok, dimulai ketika berita kekalahan Jepang dari sekutu. Momentum ini digunakan kalangan muda mendesak Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok ternyata berhasil, hingga akhirnya pembacaan proklamasi dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Latif dipercaya untuk mengamankan lokasi dan menempatkan prajurit-prajuritnya di sekitar lokasi upacara kemerdekaan. Setelah pembacaan naskah proklamasi oleh Soekarno, dilakukan prosesi pengibaran bendera pusaka merah putih. Saat itu, Latif memakai seragam tentara Jepang karena merupakan pasukan PETA dan menjadi salah satu orang yang mengibarkan bendera pertama kali bersama 2 orang lainnya. Suhud Sastrokusumo. Suhud lahir pada tahun 1920. Merupakan anggota barisan pelopor bentukan Jepang. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Suhud dipercaya menjaga keluarga Soekarno dari berbagai macam gangguan yang datang. Pada 16 Agustus 1945, Soekarno dibawa oleh Khairul Saleh ke suatu tempat yang disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok. Nah, pada 16 Agustus malam, Soekarno kembali ke rumah dan mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Dimulai dari penyusunan teks proklamasi oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Kemudian naskah diketik oleh Sayuti Melik dan penjahitan bendera oleh Fatmawati, serta pemberitahuan kepada pimpinan kewedanan dan kecamatan sudah dikoordinasikan. Suhud diperintah mempersiapkan bambu untuk tiang bendera. Tiang tersebut digunakan untuk mengibarkan sang merah putih.
Suhud menjadi salah satu petugas pengibar bendera, yaitu bertugas membentangkan bendera yang kemudian ditarik oleh Latif. Surastri Karma Trimurti atau biasa disebut dengan SK Trimurti lahir di Boyolali 11 Mei 1912. Menjalani pendidikan dasar di Normal School dan AMS di Surakarta dan melanjutkan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Berprofesi sebagai guru sekolah dasar dan berkarya melalui tulisan. SK Trimurti sempat dipenjara karena mendistribusikan leaflet anti kolonial. Selama di dalam penjara, ia justru menghasilkan tulisan-tulisan yang semakin kritis. Bersama suaminya yaitu Sayuti Melik, mendirikan koran Pesat di Semarang yang sempat dibredel pula oleh pemerintahan Jepang. Selama pergerakan, SK Trimurti aktif di Partai Indonesia atau Partindo. Saat momentum bersejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia, ia bertugas sebagai pengibar bendera bersama Latif dan Suhud. Pembagian tugas 3 pengibar bendera Sangsaka Merah Putih yang pertama kali. Latif bertugas sebagai pengerek bendera, Suhud sebagai pembentang bendera, dan SK Trimurti sebagai pembawa bagi bendera. Para pengibar bendera merah putih yang pertama kali, nama-namanya mungkin jarang terdengar. Namun jasa dan perannya dalam proklamasi tidak dapat dianggap kecil. Bendera merah putih kini menjadi lambang negara kita. Terima kasih pada Latif, Suhud, dan SK Trimurti atas jasa yang tidak akan terlupakan. Bagaimana sahabat untuk pembelajarannya kali ini? Semoga menyenangkan ya. Apabila kalian mengalami kesulitan, tanyakan kepada Bapak dan Ibu guru masing-masing di sekolah. Jangan lupa pula sahabat, banyak membaca dan belajar secara mandiri agar kalian mudah untuk memahaminya kembali. Jangan lupa pula saksikan terus tayangan Learning Education agar kalian bisa melihat pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.